Sekarang kita mulai, teman-teman. Nanti tolong dilihat yang nggak jelas kita perjelas. Jangan tinggalkan ruangan ini tanpa paham. Saya tidak ingin Anda hafal, saya ingin Anda paham. Jelas ya? Oke. Eh, yang tidak di pertemuan lalu, pertama, teman-teman sekalian, ini posisinya berdiri seperti tegak saat kita memulai. Jadi begini, dari ruku' itu kan sini ya. Kemudian berdiri, ya, sami Allahu liman hamidah, kan Rabbana walakal hamd. Ini sudah selesai di pertemuan lalu. Ini diminta oleh Nabi untuk tegak dulu badannya. Jadi jangan masih baru setengah gini, tiba-tiba langsung sujud. Ya, bahasa hadisnya begini, hatta ta'tadila qa'imah. Sampai Anda itu tegak berdiri. Bahkan nanti ada detilnya, enggak apa-apa, jazakallahu khair. Sampai ada detilnya mengatakan bagian rusuk-rusuk tulang belakang ini terasa enak dulu, nyaman dulu. Jangan buru-buru. Oke? Dari segi kesehatan, supaya darah mengalir dulu. Baik. Jangan baru setengah sudah sujud, itu bahaya. Ini ya. Oke, jadi bangkit dulu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Pelan-pelan. Tenangkan dulu. Baru dijawab bil as-samawati wa bil ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau bil as-samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Ya Allah, Engkau pasti mendengar orang-orang yang memujimu. Aku termasuk yang memuji Engkau. Terima kasih memberikan kesempatan padaku untuk sholat, untuk ruku. Aku memujimu. Oke? Ya Allah yang merawatku. Yang memberikan kebutuhan dalam kehidupanku. Menyembuhkan kala sakit. Memaafkan kala salah. Mengampuni kala dosa. Saya sedang bicara tafsir ya. Oke? Aku memujimu. Sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apapun yang layak untukmu. Setelah selesai, kenapa sujud? Teman-teman, Allah itu maha dahsyat, maha tinggi, dan melekat semua pujian kepadanya. Pujian itu bentuk syukur kita. Oke? Allah nggak butuh pujian kita. Nggak dipuji kita pun tetap sempurna. Tapi pujian kita kepada Allah menunjukkan syukur kita atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Baik, Anda diberi oleh siapapun. Anda ucapkan apa? Terima kasih kan? Sebagai ekspresi kita memberikan sebuah penghargaan. Terima kasih. Nah, ekspresi kita mengungkapkan satu tanda terima kasih kepada Allah disebut syukur dalam bentuk pujian. Makanya alhamdulillah itu seringkali dilekatkan dengan nikmat. Dapat nikmat baru, alhamdulillah. Dapat sepeda baru, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu bukan sekedar ekspresi, tapi komitmen kita mensyukuri nikmat ini. Nah, definisi syukur adalah menggunakan nikmat itu sesuai ketentuan Allah. Oke, saya ambil contoh, misal, ya, maaf. Ini saya dapat pakaian baru, alhamdulillah. Maka gunakan pakaian ini seperti Allah inginkan. Tutupi aurat, oke? Gunakan ke tempat yang baik, jangan dipakai maksiat. Jadi salah kalau Anda beli pakaian, ucapkan alhamdulillah tapi aurat terbuka. Itu bukan bentuk syukur. Jelas? Baik. Kendaraan tuh dipakai apa aja? Alhamdulillah dapat mobil baru. Saya tanya pernah dipakai ke masjid gak? Nanti hisabnya gimana? Kalau Allah tanya gini, engkau dapat mobil dari mana? Kemana engkau gunakan? Anda bisa jawab, ya Allah seperti engkau tahu saya dapatkan dari yang halal. Kemana engkau gunakan? Kayaknya malu kalau pertama kali dipakai ke tempat-tempat misalnya untuk liburan dan sebagainya. Enggak salah. Tapi dibanding orang yang bilang, saya cuma pakai sepeda ya Allah, tapi saya gunakan pertama untuk ke masjid. Oke? Nah maka biasanya dalam fikih doa, orang yang mensyukuri nikmat itu, sebelum dia berdoa, doanya dikabulkan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang hanya meminta tanpa diawali dengan syukur. Itulah sebabnya dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim kita sertakan syukur di dalamnya. Subhanallah walham wala ilaha illallah Allah akbar. Itu kan ada rahasianya. Kenapa ada berhenti di makam Ibrahim? Tapi jawabannya ada di Quran surah 19 ayat 47 sampai 49. Ya, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaq. Ketika Anda benar subhanallahnya, alhamdulillahnya, Allahu akbarnya, apapun yang Anda minta, sekalipun kata orang mustahil, tapi Anda membutuhkannya, Allah berikan. Ya, itulah sebabnya kenapa dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani
kita boleh minta dengan bahasa kita tanpa harus bahasa Arab. Tawaf itu cuma dua, dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya, fil akhirati, waqina. Dari makam Ibrahim ke Rukun Yamani, bebas teman-teman mau minta apa, nggak ada ketentuan. Jadi Anda boleh curhat apa aja. Yang mau berangkat haji apa ya, tidak harus terpaku, Anda boleh pakai bahasa Anda. Dan itu lebih terhayati. Saya 2010 tugas, itu macam-macam berlaku jamaah tuh. Ada yang datang di bawah catatan utang. Betul, nempel di multazam. Ya Allah, saya datang ini punya banyak utang. Betul. Bahkan saya kesini pun utang. Kalau tidak percaya, ini catatan saya. Itu betul-betul. Ada yang dia pengen dapat jodoh datang. Multazam. Kan kita tugas sebelum banyak orang datang. Ya Allah, ya, saya datang ke sini memohon, ya Allah, kirimkan jodoh untuk saya dalam hidup saya. Tiba-tiba datang orang Arab perempuan, cantik, tinggi, dia tunjuk kayak gini ya. Banyak hal yang terjadi. Oke, saya balik syukur dulu ya. Syukur. Nah, itulah yang kita bawa dalam kehidupan. Kenapa sebelum sujud, dalam i'tidal kita banyak syukur. Karena sujud itu puncak doa. Dan keadaan paling dekat sama Allah. Ya, di ayat terakhir surat Al-Alaq, surat 96, wasjud waq. Karena itu ayatnya itu ayat sajadah. Dan kita sujud kan? Karena itu puncaknya. Saat sujud itu paling enak kita minta. Gak ada keadaan paling indah. Dan terdekat antara kita dengan Allah itu saat sujud. Makanya komen Nabi dalam keadaan sujud itu satu. Ya, indama aqrabul abdi min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Al-Kamakal. Gak ada keadaan paling indah yang terdekat rasa kita dengan Allah kecuali saat sujud. Bila Anda benar sujudnya, rasa nikmatnya, perbanyak doa saat itu. Itulah sebabnya kenapa dimulai dengan i'tidal. Oke, paham sampai sini ya? Nah, karena itu saat i'tidal jangan buru-buru, kondisikan dulu diri kita. Tenangkan, nyamankan, syukuri dulu nikmatnya. Terus kalau menyebut begini ya, Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Anda teruskan, mil as-samawati wa mil al-ardi. Rasakan nikmat apa yang telah Allah beri pada kita untuk kita syukuri. Itu dulu. Terima kasih ya Allah, nikmat ayah, nikmat ibu, nikmat anak, nikmat kehidupan, ketenangan. Wa mil al-ardi min syai'in ba'du. Dan kalaupun belum saya bisa syukuri, bantu saya ya Allah untuk mensyukuri semua nikmat yang Kau anugerahkan pada saya. Setelah tenang, baru turut. Oke, sekarang secara teknis kita jelaskan dulu tentang turunnya. Kita belajar caranya, kita belajar maknanya, kita belajar hikmahnya. 3 ini. Ya, cara, bacaan, hikmah. 2, insya Allah khatam. Cara dan baca. Tapi makna belum tentu kita dalami itu. Untuk sujud dari berdiri ada 2 cara. Hati-hati dengan 2 ini. Karena pernah terjadi di Bekasi, suami istri tidak tegur sapa karena persoalan ini. Semalaman. Kisah nyata. Suami pulang dari kerja, macet, sampai Bekasi, tiba kemudian di rumahnya, nggak sempat ikut jamaah di masjid, dia sholat di rumah sendirian. Istri pas lihatnya di posisi i'tidal ke sujud ini. Sami'allah liman hamidah Rabbana walakal hamd dan seterusnya. Lalu turunlah beliau ini dengan lututnya begini terlebih dahulu. Ya. Oke. Jelas ya? Lutut begini baru telapak tangan. Nah, istri melihat gitu. Tatapannya agak berbeda. Kemudian setelah salam tanpa muqaddimah. Ini masalahnya. Tanpa muqaddimah. Pemimpin rumah tangga itu siapa? Suami, oke. Ciri khas pemimpin apa? Ciri khas pemimpin tuh nggak mau dipimpin. Ya, dia sulit menerima saran tapi bisa menerima masukan. Makanya masuknya tuh agak halus sedikit. Ya, kalau enggak nanti agak susah. Ya, tapi hati-hati juga. Ya, pemimpin tuh tinggi, tapi resikonya juga tinggi. Ya, high risk-nya juga tinggi. Kalau salah pun tersakiti yang dipimpin, masalah juga. Ya. Nah, jadi menyeimbangkan saja, menyeimbangkan. Yang menarik ini masuknya tanpa muqaddimah. Langsung bilang, papa salah tadi sholatnya. Wah, pemimpin kan jaga diri. Emang kenapa? Harusnya tadi bukan lutut dulu, tapi telapak tangan.
Jadi pas turun, versi istrinya telapak tangan dulu begini. Oke, kelihatan ya, telapak tangan, baru lutut. Suami bertahan, mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca. Ya, saya tahunya keesokan harinya. Jadi dua-duanya itu karena berdebat. Akhirnya apa? Pulang kantor itu bukan tenang, tapi nggak saling tengok semalaman. Besoknya diputuskan berdua itu kita ke Ustadz aja tanya. Datang cuma untuk nanya itu. Dan itu datang pun dalam keadaan nggak senyum tuh dua itu. Ya, saya, kenapa? Ini begini. Mana Ustadz? Saya senyum sedikit, saya bilang, Pak, Bu, tahu nggak? Itu keduanya ada di kitab yang sama. Yang pakai lutut tuh di Sunan Abu Daud, nomor hadis 838. Paling kanan sebelah bawah tuh di kitabnya. Riwayat Wa'il bin Hujur, saya tulis namanya. Wa'il bin Hujur. Ini paling banyak meriwayatkan hadis tentang sholat. Yang pakai telapak tangan, itu nomor hadis 840. Cuman beda 2 nomor. Ini paling kiri sebelah atas nih. Ini riwayat sahabat Abu Hurairah. Oke. Oh, nggak pakai O, saya bilang, dengar dulu. Yang pakai lutut dari Wa'il bin Hujur, bunyinya kurang lebih begini. Oh, kama qala idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Jika Anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Oke? Hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir." Atau kama qala, "Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi." Jika Anda mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Ini problem. Karena diterjemah, sama-sama diterjemahkan dengan unta. Sedangkan nama unta banyak. Nanti saya jelaskan belakangan. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lutut. Kalau Anda baca dua itu, Anda pasti bingung. Ini yang benar yang mana? Satu bilang lutut, satu bilang telapak tangan. Di kitab yang sama. Oke, teman-teman. Unta itu namanya banyak di bahasa Arab. Unta netral, lewat gender, dan tidak ada beban tunggangan namanya ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil. Jika dia pakai jenis gender, dia jantan, maka namanya Jamal. Saya notis ya, pendek bacanya. Jamal, bukan Jamal. Jamalun, unta. Jamal, ganteng. Oke? Sifat ganteng itu, sifat indah itu Jamal. Kalau diserap ke laki-laki, dimiliki Jamil. Misal, Mas Saiful itu ganteng, maka Saiful Jamil. Oke? Kenapa? Kalau perempuan tambah Jamilah. Misal, saya katakan itu Bu Mulan itu cantik. Mulan Jamilah. Misal ya. Tapi dasarnya Jamal. Kalau Anda tambah dengan alif, Jamal artinya dia ganteng, baik. Nah, jadi kalau ada namanya Jamal, dia berangkat haji, pastikan di visa ada alifnya. Jamal. Anda salah tulis, imigrasi Saudi bingung nanti lihat. Jamalun. Oke, ini unta jantan. Unta betina naqah. Hatta yalijal jamalu sambil khiyat. Unta betina naqah. Di surat Asy-Syams, ya. Naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu faqaruha. Oke, unta yang ada beban tunggangan itu disebut ba'ir namanya. Jelas? Sekarang lihat, hadis pertama menyebut ibil, hadis kedua menyebut ba'ir. Teman-teman lihat sini, saya tanya sebentar, jawab cepat ya. Unta itu kakinya berapa? Good. Ya. Padahal tadi saya mau kasih hadiah umroh itu, cuma waktu habis. Unta itu kakinya 2. Ya, 2. Saya pernah mengajar tafsir di Tripoli. Biasa nanti kapan-kapan kita bolehlah kita praktekin. Jadi kami tuh gini, kalau pas masuk ayat tentang hewan, bikin kelompok. Nanti research. Jadi ada kelompok unta, kelompok gajah, apa? Kelompok unta, gajah, terus mohon maaf ada kelompok monyet. Kenapa ini dikutuk jadi kera dan sebagainya. Itu research. Nanti dia tanya ke pawang. Ya, misal apa keutamaan unta ini? Istimewanya apa dibanding hewan lain?
Ternyata dia punya semacam selaput di matanya. Jadi kalau ada badai di padang pasir, dia langsung bisa nutup, dia tetap jalan. Oke? Dua, dia punya semacam ruang di temboloknya itu untuk menampung air. Jadi dia bisa minum dan tahan selama sebulan nggak minum. Sampai 3 bulan. Ya. Terus punuknya itu tempat nampung lemak. Jadi kalau dia lapar, itu bisa dikurangi dari lemak punuknya. Jadi kelihatan hilang, tapi dia punya energi lagi. Dan jangan salah, unta itu hewan perasa. Dia akan berbuat seperti halnya yang merawatnya. Di Libya tuh pernah ada yang menyakiti unta. Ya, mohon maaf ya, makan kasih jarang, dipukulin. Satu kali dia keluar, ini kisah nyata, guru saya ceritakan. Dia keluar dari kandangnya, dia tahu tuannya di mana, dia injak-injak sampai meninggal. Unta. Makanya unta itu kalau dikasih misalnya satu dendangan tertentu, itu dia bisa ikut ke irama itu. Nah di bahasa Arab namanya huda atau hida. Ya, itu kalau diberikan formulasinya, notasinya itu ada namanya mustaf'ilun. Ya, sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghazayyilun uqayqali katabtuhu min wajnatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharbili wa wal walad wali ya waylali faqultu la tuwalwili fabayyinu lu'ali qalat law hina kadha ina wadidul muqali kahatan kakailali tabili. Itu unta lari kencang. Coba ulangi. Oke. Kalau mau santai kasih yang santai gitu ya. Kifana kimin dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahum walideh santai. Nah, unta bisa begitu. Nah, nanti dari itu muncul notasi kemudian. Pas diserap oleh barat dia jadi notasi. C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C dis E B C dis F G A B C dis A B C dis A B C dis A B C. Nah, kurang lebih gitu ya. Tapi saya nggak bisa ini dan oke, lanjut. Jadi kita masuk situ. Hewan, unta, dia punya 2 kaki ternyata. Yang depan ini tangan, belakang kaki. Jadi keterangan pawang ya, dan itu nyata. Kalau dia tidak ada beban, oke, maka apa yang dia lakukan? Dia dahulukan bagian belakang, kakinya. Oke? Kalau dia punya beban, sebaliknya, dia tekuk dulu yang depan. Jelas sampai sini? Oke ya, pelan-pelan. Sudah? Atau sebaliknya, bawa dalam keadaan saat sujud. Nah teman-teman ketika menyebutkan ibil tuh unta tanpa beban. Makanya kata Nabi, kamu dahulukan lututmu, jangan seperti unta. Ketika untanya ada beban, kakinya dia tumpukkan, tangannya dia lipat, maka dibalik dalam sujud. Oke? Yang paling menarik, Wa'il ini menerima hadis ini. Perhatikan, indahnya Nabi katakan. Wa'il menerima hadis ini kondisi beliau masih muda. Di awal-awal masuk Islam. Nabi masih ikut perang Badar, perang Uhud, dan sebagainya. Itu Wa'il masih hidup. Masih segar Nabinya. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal usia 63 tahun. Abu Hurairah masuk Islam usia Nabi 60 tahun. Hadis-hadis yang berbicara tentang kondisi Nabi di usia ini menunjukkan Nabi punya masalah dengan lutut. Itu klasik. Ya, semakin senior bisa lutut bermasalah. Maka hadisnya berkata kadang Nabi nyender di tiang. Kadang menggunakan tongkat karena lutut bermasalah. Maksudnya apa? Hadis ini ingin berkatakan, kalau Anda mau sujud, boleh gunakan 2 cara. Bisa pakai telapak tangan, bisa pakai lutut. Kalau lutut Anda bermasalah, gunakan telapak tangan. Dan kesimpulan jangan salah, ini bukan persoalan tua atau muda. Ya, jadi jangan Anda simpulkan anak muda turun pakai telapak tangan. Tua. Ya mungkin cedera dia main bola. Kakinya cedera, gunakan telapak tangan. Jadi nggak ada masalah di sini. Ketika telapak tangan masalah, pakai lutut. Ketika lutut bermasalah, pakai telapak tangan. Yang salah pakai kepala duluan. Nggak usah ribut. Oke? Nah, maka kesimpulan yang dilakukan oleh para ulama, kalau mau turun boleh gunakan 2 hal ini. Tapi yang paling asal lutut. Yang paling asal, walaupun telapak tangan tidak salah. Kita mulai dengan cara turun. Izin ya, kelihatannya dari belakang. Bismillah, maaf ya. Nah ini di lutut ya, sini. Turun gini. Nah, lutut dulu. Jelas? Baru telapak tangan. Oke. Kemudian untuk yang kedua, pakai telapak tangan dulu, gini.
turun begini, baru kemudian lutut. Nah biasanya cara ini awalnya ditempuh kalau lutut bermasalah. Ya, jadi dasarnya lutut supaya topangannya tuh lebih kuat dulu, nggak langsung kaget jatuh gitu, ya. Karena lutut lebih kuat dibandingkan dengan telapak tangan. Jadi kalau tubuhnya besar, bebannya tinggi, maka tertopang duluan pakai lututnya. Jelas di sini? Oke. Baru sekarang posisi sujud. Nah, karena saya harus menerangkan, nggak mungkin saya terangkan sambil sujud. Saya butuh teman-teman satu untuk di depan. Karena tidak ada meja, boleh yang paling besar. Boleh, siapa aja. Oke, Chan, ayo sini. Boleh. Siapa nanti kan bentar lagi. Ya, bismillah. Maju ke depan. Ngadep kemana? Sana Madrid, sana Dortmund. Kira-kira mana? Ya, kalah 2-0 ya. Saya nggak nonton. Baca sini aja ya. Sudah fokus teman-teman? Belakang kelihatan ya? Oke, silakan sujud. Nah, ya. Maafkan saya ya kalau nanti agak lama misalnya. Teman-teman mohon izin, mohon dilihat baik-baik. Kalaupun tak nampak sekarang, ini kan direkam nanti bisa dicek kembali. Satu, saya bacakan hadisnya dulu ya. Nah, duduk sebentar biar nggak pegal. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, terdapat di Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 814. Oke. Saya bacakan hadisnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirtu an asjuda ada sab'ati a'zamin. Aku diajarin Nabi, diperintah Nabi untuk sujud dengan menempelkan 7 anggota tubuh. Ada berapa? Ingat 7 ya. 1, halal jabah, kening. Ini. Oke, nanti fokus ya. Yang rambutnya panjang, yang laki-laki, nanti ada babnya sendiri. Yang pakai mukena perempuan atau kerudung atau jilbabnya nanti ada babnya sendiri. Saya tunjuk dulu kening. Wa asyara, perhatikan, ila anfihi. Dan saat menyebutkan kening, Nabi pun menunjuk ke hidung. Begini. Oke, tapi yang disebut apa? Kening. 1. 2, perhatikan kalimatnya, yadain au kaffain, 2 telapak tangan. Dihitung 2. Kening 1 tambah 2 berapa? 3. Oke. 4 dan 5, rukbatain, 2 lutut. Baik, 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. Kemudian yang terakhir, atraful qadamain, 2 kaki dengan melipat bagian jemarinya. Tambah 2 berapa? 7 ya, di 2 kaki. 1 tambah 2, tambah 2 lutut, tambah 2 di kaki. Oke, 7. Pastikan itu. Baik, untuk hidung, karena ditunjuk, maka di sini ada hukum khusus, ditafsil namanya sama ulama. Dia tidak berhukum wajib. Oke, bukan anggota, tapi dianjurkan sunnah. Melihat kepada tempat. Kalau tempatnya bersih, baik, menempel bagus. Dan nanti akan jadi ukuran biasanya kalau kening bagus, hidung tuh insya Allah tuh nggak akan ada masalah. Mau mancung, mau biasa nggak ada masalah. Oke? Kecuali Pinocchio lah. Ya. Kemudian yang kedua yang repot itu adalah kalau sedang sholat di tempat yang tidak semacam ini. Oke? Misal di tanah biasa yang bersih, tapi kan kalau hidung nempel terhirup jadi bahaya. Maka tidak harus menempel. Jelas ya? Itulah sebabnya Nabi tunjuk itu untuk memberikan kesan, lihat tempat kamu sujud. Yuk kita mulai. Bismillah. Silakan. 1, kening. Nah, tahan ya teman-teman sekalian. Sekarang sebelum ke kening, saya ambil posisi telapak tangan dulu. Nah, jangan diangkat dulu, duduk sebentar. Teman-teman lihat sini ya. Takbir ya. Ya, takbir. Yang sudah pernah kita belajar bersama. Kan takbir itu bisa di sini. Oke, sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi, atau di sini sejajar dengan daun telinga. Jelas ya? Baik, nah posisi sujud tangan tuh nggak jauh dari ini. Jadi di sini, cukup di sini turunkan di tempat sujud. Jelas? Nah, yang dimaksud panjangkan sujudmu, maksudnya doa. Ada hadis lain mengatakan fa'akthirud doa. Maksudnya doanya, bukan tangannya manjang ke depan. Enggak, karena ini terjadi, betul. Ini terjadi. Ada orang sujud tangan begini. Oke, nah normal aja tangan seperti kita takbir simpan tangan di situ, jelas?
Dua, ini agak dalam. Lihat baik-baik, ini tidak merapat ke sini. Bukan rapat, tapi tetap buka ke sini. Termasuk perempuan. Ya deh? Lihat baik-baik, hadis merapatkan perempuan itu awalnya terkait dengan saat berdiri. Kerapatkan begini, ada begini. Kenapa? Ada penjelas menerangkan bahwa pakaian dulu kan nggak seperti sekarang perempuan. Ada mukena, ada macam-macam, terus terjaga. Ketika terbuka begini, kainnya terangkat. Maka agak menutup seperti ini, sehingga dibedakan dengan laki-laki. Asal dasarnya sama saja, kalau pakaian sudah cukup baik, nggak ada masalah, nggak ada perbedaan laki-laki perempuan. Bahkan, kalau tangan begini saat sujud rapat, itu Nabi langsung melarang. Ya, awas, berbahaya, bahasanya berbahaya, jangan lakukan. Kenapa? Karena saat sujud, darah tuh dipompa terus ke otak tuh. Saat ditekan diafragma tertekan, tuh orang bisa sesak di sini. Untuk itulah diminta dilebarkan. Karena ukuran orang Arab dulu besar, ya kan? Nabi katakan coba engkau buka sedikit begini supaya anak kambing bisa lewat ukurannya. Anak kambing disebut tuh orang Arab zaman dulu. Jadi Anda jangan bayangkan sujud benar lah kambing lewat dulu sini, depan lah kambing bawa tuh sini. Ya kan? Tidak begitu, maksudnya kasih space di sini supaya nggak nekan ke diafragma. Jelas? Ya, kalau kita kucing lah gitu kan, anak kambing kebesaran kan. Baik, jelas ya? Oke, sekarang silakan. Telapak tangan, posisinya jelas. Ya, kening. Oke. Nah, sekarang ini ya, di bagian sujudnya, perhatikan baik-baik. Ini tidak terlalu maju ke depan sehingga ini naik, tidak manjang sehingga ini rata. Paham? Ini normal ini aja segini bagus, cukup baik. Lalu yang paling saya notice adalah satu. Ini sudah bagus, bagian kaki belakang. Oke? Nah, teman-teman tampakkan di sana ya. Coba difokuskan ke kaki belakang. Saya maafkan ya. Ngadapnya ke arah sini coba. Cek dulu. Supaya dilihat kakinya. Oke, nah ini udah bagus. Kakinya ditutup bukan dibuka. Jadi bukan begini. Oke, tapi begini. Jangan tanya kenapa dulu ya, biar ikuti aja dulu. Yang begini. Baik ya? Dah, ini begini. Udah bagus, satu kening. Kemudian dua telapak tangan, sudah. Sikunya tidak begini. Tidak ke dalam begini, nggak usah nengok sedang sujud. Ini. Tidak juga terlampau begini. Ya, sehingga saling sikut dengan yang di samping. Ini biasa aja saat bertakbir begini. Oke, belakang seperti itu. Bisa dipahami? Baik, silakan kembali ke tempatnya. Jazakallah khair. Sudah? Tenang dulu. Jangan lu berdoa. Pastikan posisi itu dulu. Hadis yang kedua. Idza sajadta wa kama qala famakkin sujudaka. Kalau Anda sujud kata Nabi, engkau kokohkan dulu sujudmu. Jangan langsung doa. Tempelin yang enak. Ya, sampai nempel betul. Kening tempelin. Makanya teman-teman tempat sujudnya kalau bisa jangan terlalu empuk. Ya. Supaya nempelnya enak. Gitu. Ya, karena itu di atas bantal nggak boleh sujud. Terlalu empuk. Sejadah coba cek kalau terlalu empuk tuh yang membuat nggak nempel, nggak ngerasa nempel tuh, ya itu kurang dianjurkan. Ya. Jadi kalau pas nempel tuh terasa betul sehingga ada nempel nanti saat darah mengalir ke otak tuh kalau kita sedikit MRI itu ada kayak titik God spot di sini. Sampai ngerasa tenang di situ, nyatu. Nah biasanya kalau energinya sudah ke situ ada rasa nyaman, ada tenang, ada ketundukan. Awalnya kalau belum benar pusing dulu tuh. Gitu awalnya. Nah, nanti nempel semua. Ini nempel, ini nempel. Kalau sudah nempel betul ada sensasi yang berbeda pada diri kita. Jelas? Oke. Jadi itu dulu yang pertama saya tekankan. Tempelkan dulu dengan baik. Rambut panjang tidak harus diikat. Laki-laki ya, bukan perempuan. Biarkan dia terurai. Dengan catatan, tidak menutupi keningnya. Oke. Kalau 1-2 menutup, masih kena kening, masih nempel, itu sah. Walaupun makruh tanzih istilahnya, kalau bisa dihindari karena nggak disukai, tapi tetap sah. Ya, karena itu Nabi pakai imamah yang dilihat itu, ya kita pakai peci sekarang, ya itu salah satunya bukan ingin membuat penampilan performance sebagai tidak, asal katanya supaya akarnya rambut ini yang mungkin panjang tertutup sehingga tidak terlalu menutup bagian saat kita sujud.
Ya, tapi kalau dia tak pakai peci, justru kebalik. Jangan diikat, biarkan aja. Karena pada dasarnya nggak ada orang rambut ke depan begini kan. Pasti ke samping kan. Ya kalaupun sujud dia terurai. Nah ada riwayat mengatakan ketika dia sujud dan terurai pun itu sebetulnya rambut ikut sujud. Gitu. Tapi dia nggak menutup kening. Kalau nutup semua maka tidak sah. Jelas ya? Kalau masih masuk sebagian, nempel dia, walaupun terhalang satu dua, itu tetap sah dia sujudnya walaupun sifatnya makruh. Sebaliknya perempuan, nggak boleh ada satu rambut pun. Apa masalahnya? Bukan karena menghalangi, tapi aurat bagi perempuan. Jelas? Yang harus ditutup. Nah, kemudian yang kedua, kain. Bagaimana statusnya mau kena? Kan nempel di sini ya. Nah, mau kena sedapat mungkin tidak menutup bagian keningnya. Buka supaya keningnya menempel. Ya, kalau dia terhalang sama sekali nggak nempel, dahi dengan kena mau kenanya, maka salatnya tidak sah. Berbeda dengan mau kenanya jadi alas. Pakai jilbab nutup mau kena karena misalnya di Arafah panas nih dipakein jadi alas, itu tetap sah. Malah sah. Ya. Antum pakai sorban di sini. Ya, itu ada sanadnya tuh. Sanadnya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah tuh pernah lepas sarung, pakai celana segini, sarungnya dilepas. Dijadiin sorban begini. Itu nasabnya selepet begini tuh ya, pakai gini tuh. Itu Jabir bin Abdullah. Itu bukan ngarang, ada hadisnya. Diprotes, tanya, kenapa mesti dilepas? Kan bagus dipakai. Iya, bagi kita yang punya. Tapi nanti kelak kita temukan orang-orang yang mungkin gak seperti kita. Pakaiannya terbatas. Saya contohkan begini supaya orang tahu pakai begini pun sah. Anda punya sarung, pakaian bagus. Di daerah tuh kan ada yang celananya segini, cuma pakai kaos. Dia tanya, saya sholatnya sah nggak? Agama ini mudah, jangan dipersulit. Maka kalau dipakai di sini jubahnya, kemudian sorbannya, lalu sujud, kena ke sorban, sholatnya nggak sah. Ya, tapi kalau sorban dibentangkan begini, tidak menempel di sini, itu sah. Intinya tidak ada kain tambahan yang digunakan di sini menghalangi tempat sujud. Tapi kalau dia bukan bagian di tubuh, dilepaskan begini, itu sah. Jelas ya? Contoh. Boleh nggak saya pinjam? Terima kasih. Bismillah. Nah, teman-teman contoh begini ya. Kemudian mau sujud. Begitu mau sujud, ini terurai ke depan. Kamera melihat ya, supaya bisa nyampe. Ini. Nah, ini kena begini. Nah, ini tidak sah salatnya. Tidak sah. Oke? Okay? Ya. Karena ini sesuatu yang ada dalam tubuh, nempel begini, ikut terbawa. Tapi kalau begini, saya wukuf di Arafah, panas gini, dekat batu, saya gini kan supaya nggak terlalu panas. Sah. Jelas? Sekali. Jelas begini? Baik. Sudah sempurna sujudnya? Belum, karena belum berdoa. Belum, baru sujud. Sekarang doanya biasanya apa? Yang kita baca? Nah, kita punya 2 menit lagi. Doanya bisa Subhana Rabbiyal A'la. Boleh tambah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ada lagi satu lagi. Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Sudah? Baik. Ini tidak banyak orang tahu. Itu doa pembuka. Bukan doa yang sesungguhnya. Itu doa pembuka. Kita sedang berusaha mendekatkan diri kita sama Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, Engkau yang maha tinggi. Saking agungnya, aku tundukkan bagian terhormatku hanya untukmu. Kan kehormatan manusia itu di kepalanya. Begitu dia bisa jatuhkan ke bawah, itu sedang merendahkan dirinya. Itu di Romawi kan, dia sujud tuh. Kan? Persia, dia ruku. Karena merendahkan dirinya. Kita jatuhkan kehormatan kita di hadapan Allah untuk mengagungkan Allah. Dan aku lakukan ini sebagai pujian kepadamu. Maka berlakulah hukum. Perhatikan hukumnya. Tatkala Anda merendah, Allah angkat Anda. Tapi ketika Anda meninggi, Allah rendahkan Anda. Dalam semua aspek kehidupan. Anda boleh hebat jadi suami, tapi kalau Anda terlampau tinggi, Allah jatuhkan.
Anda boleh hebat sebagai pengusaha, Anda sombong tinggi, Allah pasti rendahkan. Tapi ketika kita rendahkan diri kita, Allah pasti angkat. Itulah sebabnya kenapa orang sujud diangkat, diberikan 7 bacaan doa permintaan yang dikabulkan. Yang Rabbi gfirli warhamni wajibulni dan sebagainya itu. Maka kita rendahkan itu untuk merendah pada Allah. Ya, sebentar. Sambil kita katakan di ujung Allah maghfirli, ya Allah ampuni aku yang kadang dalam hidup selalu merasa tinggi, merasa hebat, merasa paling berwenang. Aku jatuhkan diriku kepadamu. Begitu kita ucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, jatuh, maka muncullah kemudian apa yang kamu mintakan. Maka Nabi katakan fa'aktsiru doa, perbanyak doa. Kalau permintaannya seperti Nabi ajarkan boleh dilafazkan. Tapi kalau tidak sama dengan yang Nabi ajarkan, cukup di hati kita sampaikan. Ya, masalah rumah tangga pengen curhat, masalah pekerjaan, ya kan? Masalah sosial, hadirkan. Senikmat apa yang bisa kita lakukan. Tapi lihat sedang sholat apa. Kalau berjamaah, ingat-ingat ada imam. Jangan imam sudah naik lagi, Anda masih sujud. Atau sebaliknya, Anda jadi imam, ingat makmum. Ada batas standar. Karena itulah silahkan nikmati dalam sholat sunnah. Tahajud, duha, tumpahkan aja. Minta sama Allah. Nah itu dalam hati. Tapi kalau sekiranya Nabi pernah ajarkan doanya, boleh bacakan. Dengan lisan kita. Ini banyak beragam, mungkin bisa tuliskan 1-2. Masalah rizki, utang piutang, harta, masalah rumah tangga, masalah macam-macam ada doanya. Oke? Nah kalau benar sujudnya, maka Allah angkat. Perhatikan cara mengangkatnya. Dengan cara yang paling nikmat. Damai, tenang, dan diberikan 7 hal yang tidak pernah diberikan pada orang yang tidak pernah sujud. 7. Apa 7 itu? Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena sudah habis waktunya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Saya mohon maaf. Kita akan menaikkan sholat zuhur. Kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf hari ini belum kita diskusi, mungkin nanti cari waktu lain ya. Ada lagi agenda yang harus saya kerjakan. Semoga Allah mengampuni saya dan memaafkan kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memujimu sebagaimana Engkau mengajarkan kami untuk memuji, dan kami bersyukur padamu atas segala nikmat yang Engkau berikan sebagaimana Engkau ajarkan kami untuk mensyukurinya. Ya Allah, ampuni kami yang belum dapat baik untuk menyembahmu sebagaimana apa yang telah Engkau perintahkan. Wassalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersalawat pada Rasulullah, menginginkan mampu meneladani dengan salawat itu kepribadian mulia baginda Nabi di dunia dan mendapatkan syafaat baginda Nabi saat di akhirat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir dalam kajian ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada yang hadir di antara kami membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami atau kolega kami, mohon angkat dan sembuhkan seluruh penyakitnya. Wala asiran illa yassartah. Ya Allah, tidak semua yang datang saat ini membawa kebahagiaan. Jika ada yang tengah merasakan kesulitan, maka dengan keikhlasannya ia belajar, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma wafiqna bima ta'allamna, wafiqna ya Allah linafhama ma ta'allamna, wafiqna lina'mala ma fahimna. Ya Allah, berikan kami bimbingan untuk memahami apa yang kami pelajari dan mengamalkan apa yang telah kami pahami dalam kehidupan. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang mengikat kami dalam tali persaudaraan yang saling mencintai karenamu. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim yang saling merahmati karenamu. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman, mohon maaf. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.